Oke, kali ini gue mau nanya Piko soal persepsi tentang love organic. Kan lu juga mengalami love organic. Emang iya? Dalam tanda kurung. Karena kan lo terbawa suasana sama seseorang yang ini recalling lagi. Oh, iya ya. Iya. Apa yang lo dapatkan outcome-nya, pelajarannya? Nggak terlalu naruh hati, intelektualnya tinggi gue. Apa? Lo bisa gak sih gak usah sok keren itu, kayak biasa aja. Ini gue edit banyak nih lo ini. Mikir. Kalau kalian lihat guys di video podcastnya dia kayak lancar banget tuh ngobrolnya nih, kalian lihat. Karena terlalu cepet percaya, terlalu percaya dan yakin bahwa dia adalah orang yang tepat. Jadi ibarat kayak secara waktu juga cepet banget. Padahal gue termasuk orang yang kalau misalkan mau kenal sama orang tuh harus, terutama in relationship ya, itu beneran yang harus lama. Tapi kali itu bener-bener yang kayak she's the one gitu loh. Terus kayak salah sih, dan terlalu banyak. Yang paling sakit adalah terlalu banyak plan yang itu belum sempat dilaksanakan. Belum sempat. Emang lo plannya ngapain sama dia? Ya ada, itu rahasia. Wah, Kan kita, ganggu ya. kita sih, maksudnya masing-masing nih mengalami hal yang sama love organic ya. Menurut lo waktu yang efektif buat meyakinin kalau dia emang orang yang tepat tuh berapa lama menurut lo? Kalau gue tipe orang yang kayak minimal banget sebulan. Nah, itu kan benchmark orang beda-beda ya. Ya. Kalau Gue lo at least 3 months. jujur, gue juga tadinya segitu. 3 months. Cuman Tapi itu dari experience gue semua emang 3 bulan. Sebulan tuh terlalu cepat menurut gue. iya lagi. Cepet banget. Sebulan tuh gak kerasa gak sih? Iya. Sebulan tuh rasanya kayak seminggu doang menurut gue. Iya, true. Makanya at least 3 bulan sih. Karena kalau gue belum ketemu ya. Maksud gue tuh sebulan tuh cepet banget karena belum sempat ketemu gitu loh. 3 bulan, so 3 months at least buat gue. Gak mau lalai lagi kayak kemarin. Kayak baru sebulan udah gue tangkap. Dan gue ngerasa itu bukan gue banget. Gue sejak awal tuh udah keluar dari jati diri gue sendiri. Karena hal itu doang sih. Dan hasilnya so, rencana lo berikutnya apa? Kalau lo preventifnya apa untuk mencegah love organic ini lagi? Karena menurut gue love organic itu sebenarnya bagus nggak bagus sih. Kalau emang orang yang tepat. Tapi karena sejauh ini banyak yang kayak kurang tepat, jadi kayaknya kayak gimana gitu lah sih. Dari lo dulu. Ini malah jadi pertanyaan lagi, cuman kan tuh gue bahas sama temen gue juga kan, dia juga ngalamin yang sama. Nah tapi tuh gue tuh nggak tahu emang kok fase gini tuh apakah kita harus apakah hanya ada satu orang doang atau ada beberapa kandidat, paham nggak? Nah temen gue itu bilang kayak lo juga harusnya, gue nggak bisa sih sebenarnya kalau sama banyak orang. Nah gue terlalu fokus sama satu orang itu, jadi nah ini orang dia tuh kayak nebar jaringan gitu, tau gak sih? Nebar jaring Si orang yang lo iniin. iya, jadi dia makanya kan alasannya itu tiba-tiba kan, gue yakin bahwa emang sebenarnya dia tuh lagi nggak tahu sih relationship atau nggak, tapi emang lagi sama banyak orang. Jadi ya ibarat dia akhirnya memilih satu orang dan gue ditinggalkan gitu kan. Nah kalau gue mikirnya apakah gue akan mencoba untuk tidak terlalu fokus sama satu orang, tapi sedangkan gue nggak bisa. Udah gue coba lagi. Gak bisa. Gue nggak bisa yang kayak banyak gitu. Iya nggak bisa. Dan gue takut banget nyakitin hati orang sih. Pada akhirnya misalkan sama beberapa orang terus lu oke, akhirnya gue milih ini gitu kan. Terus akhirnya lu meninggalkan kan kasihan ya. Nah kayak saya itu gue korbannya gitu loh, kok nggak? Ini gitu terus. Tapi emang bener korban gak sih? Iya, bukan gimana-gimana. Tapi kalau gue preventifnya adalah, tapi gue kayak nggak bisa gitu deh. Apa ya? Boundaries. Oh iya, boundaries. Boundaries Kayaknya is really important. really important, apalagi di fase kayak gitu. Benar-benar lu harus punya boundaries. Karena tuh gue ngerasa itu masih 50-50 gitu loh, apakah ini kan it's gonna works or not. Jadi boundaries, dan balik lagi jangan terlalu naruh hati sih. Itu sebagai gue orang yang gak mau banget naruh hati. Jadi Naruh hati ini bukan dalam artian ini ya guys, apa namanya, kayak kesana sini kayak naruh hati, bukan. Tapi lebih tepatnya kita cepat
menilai orang gitu loh, nggak apa sih langsung artinya? percaya. Iya percaya, langsung, kayak wah lu you belongs to me. bagus deh, kayak baru ketemu aja kayak langsung anjir lu gonna be my best friend, enggak sih? Iya. Itu sih. Yep. Wih. Kalau lu Kalau gue setelah gue sadarinnya ngobrolin dewasa tuh ternyata dewasa tuh ngobrolin boundaries sama controlling ya sih. ya Jadi kunci cuma di situ doang. So ya, apapun yang terjadi ke depannya, kunci cuma ada di situ, pilarnya sih menurut gue. Susah guys, nggak gampang, tapi ya pasti kita selalu jadi yang terbaik. Maksudnya lakuin yang terbaik lah. do your best. So love life lu gimana sekarang? Kosong atau still finding someone? Kosong. After almost a decade mencoba untuk buka hati, malah sekalinya buka hati langsung kayak gitu. Jadi bukan trauma ya, aku nggak menjadikan itu trauma, tapi ya masih ini sih, masih acceptance dulu, masih fase menerima bahwa kemarin emang sebenarnya nggak yang terlalu perlu dipusingkan atau disedihkan. Jadi kayak itu hal bodoh at the end. Jadi for now update-nya, love life-nya adalah masih kosong. No one. Focusing your career, right? Yeah, I'm still chasing my dream and pursuing my career. Ya udah itu aja deh kayaknya. Loh, aku nggak ngomong. Apa? Aku nggak ngomong. Gue nggak ada lagi itu doang. Karena Ya, kamu kayak jadi kayak hiding something gitu loh, nggak sih? emang iya. For me it's yes.